Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Amin dengan NIM terakhir 69. Kalau kita sebagai orang Indonesia suka promosiin batik, gamelan, dan tarian daerah, mungkin selayaknya mau nggak mau kita juga harus mempromosikan korupsi. Karena menyedihkannya, korupsi juga sudah melekat sebagai budaya bagi bangsa kita. Tapi kenapa Indonesia bisa sebegitu terkenalnya sama korupsi? Seberapa parah sebenarnya korupsi di Indonesia? Makanya, kali ini kita akan ngebahas topik yang akan dibahas di debat Capres besok, yaitu korupsi. So, be prepared, let's watch and the video and stay curious. Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam menjalani tugas negaranya juga dapat nilai IPK. Dan yang paling gampang ketebak, yaitu nilai-nilai yang sering jeblok bagi negara kita Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tetapi mantan koruptor yang bisa tetap jadi caleg di pemilu nanti. Ada apa dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah sebobrok itu gara-gara korupsi? Faktanya, Indonesia itu sebenarnya gak bobrok-bobrok banget. Karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3, tapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN, atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi sebab itu karena Indonesia sangat bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Mungkin sebagian dari kita ngelihat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment yang kita nggak ngerasain dampaknya secara langsung. Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa bantu biayain puluhan ribu anak di sekolah dari SD sampai mereka lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin, negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang yang alamin krisis besar. Salah satu faktor pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar dalam sejarah di Brazil yang bikin sampai hampir dari sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK-nya Brazil. Mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil banyak juga negara yang budaya korupsinya udah top banget. Dan juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka menjadi terhambat. Oke, tapi bagaimana cara mengatasi korupsi ini? Meskipun kita nggak bisa ngehilangin korupsi dengan cara ngontrol populasi tikus di sebuah negara, tapi kalau ditanya bagaimana cara terbaik mengatasinya, kita bisa nyontoh negara di Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya. Bahkan contoh lain kayak Hong Kong, mereka itu ngedorong banget warga untuk bisa nyium bau-bau tingkatan korupsi dan ngajarin gimana cara melaporinnya. Mungkin itu langkah kecil bisa dilakuin kita, orang Indonesia, untuk bisa angkat senjata sama musuhnya yang tak terlihat ini. Biar kita bisa bangun lebih banyak sekolah dan internet di pedesaan, nyelamatin orang yang terpaksa mati karena nggak bisa bayar perawatan, dan bisa bangun infrastruktur nggak cuma di Jakarta, tapi juga sampai di Papua. Ya, jadi daripada main salah-salahan, mending kita ikutan debat aja. Tapi buat debatin solusi perbaikan kasus korupsi di Indonesia. Lagian kalau aja di Indonesia berhasil bebas korupsi, mungkin semua orang di dunia jadi pengen berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.